Bagi Feng Tianxing, adalah pilihan yang sangat tidak rasional untuk memeriksa angkatan bersenjata sekarang. Ini akan menyebabkan iblis yang tidak mengetahui kebenaran menjadi tidak puas dengan Feng Tianxing, dan membuat mereka berpikir bahwa mereka telah melihat upaya putus asa Feng Tianxing untuk mempertahankan Feng Tianxing. Tetapi hal-hal harus dilakukan. Kekalahan besar hari ini, dan 3 hari kemudian, ketiga pasukan akan diperiksa. Bencana dan penyebab kekacauan internal saat ini akan sepenuhnya musnah nanti, setelah Feng Tianxing menangani Void dengan tangannya sendiri. Yang paling penting adalah operasi Feng Tianxing untuk menyembunyikan jutaan pasukan. Mulai sekarang, arah opini publik hanya akan terkoreksi dalam sekejap. 3 hari adalah waktu Feng Tianxing meninggalkan persiapan untuk iblis jahat itu. Saat meninjau pasukan kali ini, Feng Tianxing harus melakukan persiapan lain, seperti meninggalkan sudut pandang untuk kehampaan. Keluarga meninggalkan kursi kunci. Setelah melakukan hal-hal ini dengan baik, satu-satunya hal yang dikhawatirkan Feng Tianxing adalah yurisdiksinya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada rumah laksamananya, tidak akan mudah baginya untuk menjelaskannya kepada iblis lain. Setelah memerintahkan untuk turun untuk memeriksa angkatan bersenjata, Feng Tianxing mengobrak-abrik ruang, kembali ke perguruan tinggi tempat dia belajar, dan datang jauh-jauh ke pintu Master Jia Luo, tapi kali ini. Apa yang dilihat Feng Tianxing adalah sebuah tempat sepi untuk halaman waktu yang lama. Pemandangan yang tiba-tiba membuat Feng Tianxing tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Karena tuannya sudah tidak ada lagi, keamanan rumah laksamana hanya bisa diserahkan kepada orang lain untuk membantu menjaganya. Ketika Feng Tianxing sedang memikirkan siapa yang harus ditemukan, Song Yi tiba-tiba memasuki halaman dengan ekspresi hangat di wajahnya. Tianxing, kamu kembali terlalu tiba-tiba, dan kamu tidak menyapa sebelumnya. Kupikir seseorang masuk tanpa izin, dan kamu siap untuk datang dan menjemput seseorang. Saya melihat Song Ta masuk dengan goyah. Sepertinya dia tidak bangun. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di mana tuannya? Song menggosok matanya dan menguap. Setelah kamu membersihkan orang itu terakhir kali, Jia Luo berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan di pihakmu. Sekarang tidak ada berita dari klan iblis tingkat tinggi. Dia ingin kembali dan melihat-lihat, dan meninggalkan beberapa bulan yang lalu. Semua guru dari akademi juga dikirim ke sisimu, jadi dia tidak perlu khawatir di sini. Jadi dia berjalan dengan gaya. Feng Tianxing menghela nafas tak berdaya. Saya masih ingat kebaikan guru di hati saya, tetapi ada banyak hal sepele akhir-akhir ini, dan saya benar-benar tidak punya banyak waktu luang. Song Yi mengulurkan tangan dan menepuk pundak Feng Tianxing, menuntunnya jauh-jauh keluar. Pasti ada yang salah dengan kamu kembali kali ini, kan? Jika aku bisa membantu, aku akan menyalahkan Patwa Galona itu. Tetapi ini masih peraturan lama, kamu harus membelikanku minuman. Feng Tianxing mengangguk setuju. Tuan Song Ta ingin membuat minum menjadi mudah. Ada banyak anggur berkualitas di rumah laksamana saya. Jika Anda mengingat tempat asal anggur dari tempat lain, saya akan meminta seseorang untuk mengambilkannya untuk Anda. Kali ini terutama karena pertempuran Void. 8 Void bergabung untuk menyerang. Untungnya, aku menemukannya lebih awal. Jika mereka masuk ke kota utama, akan sangat sulit untuk dipecahkan. Setelah mendengar ini, Song Yi sedikit terkejut. 8. Kenapa cepat sekali? Melihat Song Yi tidak tahu banyak tentang dunia luar, Feng Tianxing menjelaskan secara detail. Sulit untuk dibicarakan. Tuan Song Yi, ayo cari tempat minum dulu, dan aku akan memberitahumu tentang itu di jalan. Atau tempat lama. Memasuki toko anggur, minum sambil berbicara tentang perubahan terbaru dalam situasi pertempuran. Ketika Song Yi mendengar bahwa Feng Tianxing mampu menangani kehampaan sendirian, dan bahkan membagi tingkat kekuatan kehampaan, dia merasa puas dan mengangguk lagi dan lagi. Tidak buruk, sepertinya Void menyadari keberadaan lawan sepertimu kali ini, jadi dia menarik 8 Void. Aku punya berita dari sini. 8 Void seharusnya menjadi konfigurasi kekuatan untuk menyerang kota utama. 2 yang kuat, 6 yang lemah. Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia mengira Song Yi tidak mengetahui situasi di luar, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia lebih tahu daripada dirinya sendiri. Artinya, masih ada banyak kekuatan di belakang Tuan Song Yi, tapi dia belum bergerak sampai sekarang. Mungkin dia punya beberapa rencana. Feng Tianxing terdiam sesaat sebelum berbicara. Tuan Song Yi, apakah berita ini dapat dipercaya? 8 Void menyerang kota utama. Song diam-diam tersenyum. Itu pasti benar. Feng Tianxing mengerutkan kening dan berpikir.
Sekarang berita itu benar. Ada 4 Void yang dibunuh olehnya. Dan jumlah Void yang dibunuh oleh Laksamana lain telah melebihi 8. Dalam serangan balik besar terakhir, hampir 10 rongga ditangani. Meskipun mereka semua berlevel rendah, jumlahnya tidak boleh salah. Mungkinkah para Laksamana di bawahnya yang berbohong tentang kerusakan pertempuran untuk meninggalkan kekuatan tersembunyi bagi diri mereka sendiri? Bagaimanapun, hubungan antara Laksamana ini dan dia masih sekutu, bukan atasan dan bawahan, dan terkadang informasi kunci tidak benar-benar dilaporkan kepadanya. Semuanya hanya dilakukan oleh janji setan. Pasti ada yang salah dengan ini. Melihat Feng Tianxing memikirkannya, dia tersenyum santai. Tianxing, jangan terlalu menekanmu secara psikologis. Akan lebih baik jika kamu bisa menarik tim sekarang. Jika tidak bisa, kamu masih memiliki hal-hal lama seperti kami sebagai jalan keluar. Adapun sekutu Anda tidak perlu memperlakukan mereka semua sebagai aset keluarga. Saya mendengar bahwa iblis yang dibudidayakan di akademi Anda baik, dengan kekuatan yang baik, penglihatan yang baik, dan banyak metode berbeda. Mereka tidak pengecut saat berhadapan dengan kekosongan. Mereka semua adalah pemain bagus. Feng Tianxing secara alami memahami arti Songta. Lagi pula, bawahan sekutu ini adalah bawahan orang lain, bukan milik mereka sendiri. Selama ide Laksamana dibujuk, mereka akan membuat beberapa pilihan yang tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri tetapi bermanfaat bagi mereka. Ini bisa dimengerti. Di masa-masa sulit, siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan sendiri? Siapa yang rela menjadi adik orang lain setiap saat? Setelah hening sejenak, Feng Tianxing mengangguk setuju. Sebenarnya, saya kembali karena rumah Laksamana. Akademi ditempatkan di sana sangat penting bagi saya. Tetapi setelah kekalahan besar ini, beberapa hal pasti akan keluar. Saya khawatir tidak ada yang bertanggung jawab, dan rumah Laksamana dalam kekacauan. Pada saat itu, reputasi saya tidak akan cukup untuk mendukung rencana yang akan dilaksanakan sepenuhnya. Mendengar apa yang dimaksud Feng Tianxing, Song Yi secara alami mengerti apa yang dia pikirkan, dan segera mengatakannya. Oke, kali ini aku akan duduk di rumah Laksamana untukmu. Tapi aku tetap setuju bahwa aku tidak akan sopan dengan anggur di perbendaharaanmu. Feng Tianxing tertawa dan merendahkan suaranya. Tuan, saya sebenarnya memiliki bawahan tersembunyi di pihak saya, Presiden Pasar Gelap. Meskipun kekuatan orang ini tidak terlalu bagus, tetapi permintaan anggur Anda, saya jamin dia bisa memuaskan Anda, selama dia bisa melakukannya. Tiba, Song Yi terkekeh. Magang Feng Tianxing ini terlalu pandai melakukan apa yang dia suka. Ini memang satu-satunya murid yang telah diajar oleh Jia Luo selama bertahun-tahun. Oke, kalau begitu ayo pergi.